Sahabat pendidikan karakter, nilai-nilai apa yang perlu menjadi prioritas di sekolah-sekolah kita? Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Sahabat pendidikan karakter, terkait dengan nilai-nilai apa yang perlu menjadi prioritas dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah kita, saya pernah berdiskusi dengan Profesor Suyanto PhD, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, dalam kanal YouTube-nya suyanto.id. Ikuti diskusi saya dengan Prof. Suyanto. Halo sahabat suyanto.id, kita saat ini sangat berbahagia ketemu dengan tokoh dalam pendidikan karakter, yaitu Bapak Doni Kusuma MID. Pak Doni, sebetulnya untuk saat sekarang ini, bagi anak-anak kita itu, nilai apa yang paling penting untuk diajarkan terlebih dahulu, Pak Doni? Ya, yang pertama menurut saya, karena pendidikan karakter ini berbicara tentang manusia ya, bagaimana kita menjadi manusia yang baik. Karena kalau manusia yang baik itu dimanapun dia itu bisa diterima dalam bekerja maupun di dalam profesi, maka sebenarnya yang paling fundamental itu adalah individu itu menjadi individu berintegritas, Pak Yanto. Oke. Jadi karena pendekatannya pendidikan karakter utuh menyeluruh, maka dia menjadi individu yang berintegritas. Ini yang harus menjadi fokus sekolah. Kenapa? Karena integritas ini berarti dia setia kepada kebenaran. Jadi integritas itu bukan sekedar jujur, anti korupsi, bukan Pak Yanto. Ya. Tetapi dia setia pada kebenaran. Dan di dalam proses pencarian kebenaran ini, seseorang harus punya integritas, artinya dia, seperti kata Ki Hajar Dewantara, itu ada three cons. Jadi continue, artinya dia belajar dari masa lalu, sejarahnya. Guru yang berintegritas itu seperti apa? Guru yang menerima masa lalunya. Karena ada banyak pengalaman-pengalaman. Kalau ini nggak diolah, nggak diintegrasikan, dia itu nggak bisa menebarkan proses nilai-nilai yang lebih bagus, karena dia belum tercerahkan. Jadi integritas ini menjadi dasar, Pak Yanto, dari segalanya gitu. Artinya sebelum berbicara tentang yang lain, akademik dan lain-lain, menjadi orang yang integritas, setia pada kebenaran, jujur, ini menjadi hal yang fundamental menurut saya. Praktek real untuk mengajarkan integritas itu apa di sekolah, Pak Doni? Apa saja yang bisa kita ceritakan kepada para guru kita supaya mereka memiliki gambaran, oh inilah cakupan integritas, inilah bahan atau inilah isu integritas yang harus diadres, harus dijawab dalam pembelajaran itu, Pak Doni. Ya, betul. Jadi integritas itu di dalam konteks pembelajaran, itu saya kasih contoh matematika ya Pak Yanto ya, misalkan. Matematika itu gimana mengajarkan integritas? Suatu ketika ada seorang anak nih, ditanya soal matematika. Dia diminta maju ke depan, lalu kemudian dia menjawab A. Dan guru tahu itu, jawabannya salah gitu ya. Lalu dia minta tolong teman lain, coba B mengerjakan. B ini benar. Maka caranya si A dikontekskan ke B. Guru bertanya, coba kamu lihat jawaban temanmu, dia benar nggak? Oh iya ya, kamu tahu di mana salahmu? Oh ternyata saya prosesnya ini salah. Lalu apa yang kamu lakukan? Oh iya, saya mengakui bahwa B benar dan saya mau merubah pendapat saya. Nah ini salah satu bentuk integritas Pak Yanto di dalam proses pembelajaran. Orang harus berani terbuka, mau mengubah persepsi pandangannya kalau memang dia tahu bahwa dia keliru dan ada argumentasi untuk mengubahnya. Tetapi kalau dia itu tidak memiliki argumentasi kuat untuk mengubah keyakinannya, dia tidak boleh ikut-ikutan merubah itu, karena dia tidak berintegritas. Artinya integritas di dalam pembelajaran adalah orang tetap berpendapat dia pada keyakinannya, tetapi ketika tahu keyakinannya keliru, dia mau dan bersedia mengubahnya. Ini yang disebut integritas, Pak Yanto. Itu pertama-tama, itu dari pembelajaran. Tetapi dalam konteks pembelajaran lain, integritas itu bisa misalkan apalagi di online ini ya, anak-anak itu banyak yang tidak jujur, saling contek ya, dan mengerjakan soal itu, memakai dari sumber-sumber di internet, contek-contekan dengan teman, itu juga masalah integritas. Artinya guru perlu menyadarkan, kamu kalau nanti berjuang atau sukses itu nggak akan tergantung pada teman. Lebih banyak usaha dia sendiri kan Pak Yanto untuk berhasil atau tidak. Jadi model-model tipu-tipuan, menipu diri, menipu orang lain, ini nggak boleh terjadi dalam proses belajar. Dan ini yang memang harus terus-menerus Bapak Ibu guru tekankan. Itu salah satu contoh integritas itu Pak Yanto. Jadi dalam konseptualisasinya berarti pendidikan karakter itu harus terintegrasi, cross kurikulum. Tidak saja monopoli dari pelajaran yang terkait erat dengan misalkan saja kerohanian, keagamaan, kemudian Pancasila dan sebagainya itu kan Pak Doni.
Ya betul. Kenapa setiap kali misalkan ada kasus anak nakal, kenakalan remaja, yang disalahkan adalah guru agama, guru PMP. Nah ini sebenarnya konsep yang keliru. Paradigma Bapak Ibu guru harus berubah ya. Jangan sampai kita selalu menyalahkan orang lain, padahal kita semua ini berkontribusi. Pendidikan karakter utuh itu berbicara tentang manusia. Dan ketika berbicara tentang manusia, dia itu ada lingkungan sosial yang mendukungnya. Baik di dalam pembelajaran, suasana, iklim, budaya sekolah, kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Nah, ini yang harus kita kolaborasikan Pak Yanto. Karena kalau misalkan saling mengatakan, oh ini salahnya guru BK, ini wali kelas, ini kurikulum, saya rasa ini konsep yang perlu kita buang jauh-jauh dalam pendekatan pendidikan karakter kita. Karena ini tidak selaras dengan proses pendidikan manusia yang utuh gitu Pak Yanto. Iya, oke. Terima kasih Pak Dodes. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.